Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Lamos yang semoga dimuliakan Allah dan diberkahi. Kali ini kambing saya ini kebetulan terkena penyakit kulit atau yang dikenal dengan kudik. Nah, ini senantiasa merasa nggak nyaman karena gatal sehingga selalu garuk-garuk. Ini otomatis akan mengalami penurunan baik dari berat badannya, walaupun makannya banyak, tapi karena dia mengalami kayak ibarat manusia yang mungkin stres. Secara harga ini juga bisa turun harganya karena kena penyakit ini. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman, karena kata Nabi, likulidain dawaun. Setiap ada penyakit itu pasti ada obat. Nah, oleh karena itu kita sebagai peternak senantiasa optimis bahwa setiap penyakit ada obatnya, maka yang harus kita lakukan adalah ikhtiar. Bagaimana caranya mengobati penyakit ini? Itu yang disebut dengan penyakit kudik. Nah, ada beberapa cara, ya, diantaranya karena virus ini menyerangnya adalah di dalam kulit, di luar daging. Jadi kalau cuma dilap, dioleskan saja itu kurang sempurna. Makanya obat yang lebih efektif itu diantaranya adalah dengan cara disuntik melalui kimia. Nah, obat suntiknya bisa pakai Warmeten atau yang lain. Tapi kalau untuk saya itu pakainya Warmetin. Nah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lihat. Nah, nanti bisa ditulis ya. Ini termasuk juga dosisnya. Nah, itu teman-teman perlu diketahui. Jadi kalau untuk kambing dewasa seperti ini dosisnya 2,5 sampai 3 mili. Kalau yang kambing yang kecil itu bisa 1 mili. Itu. Ini tidak mempengaruhi nafsu makan, Ustaz ya? Kalau untuk nafsu makan sih tidak, tetapi walaupun makan karena nggak nyaman, otomatis dia merasa stres, jadi otomatis akan menurunkan nutrisi. Walaupun makan banyak, tapi nutrisinya otomatis penyerapannya kurang karena terjadi ketidaknyamanan. Jadi kalau istilah orangnya mungkin ngenes lah. Nah, itu jadi stres itu yang membuat jadi pertumbuhan jadi berkurang. Nah, sebelumnya ini juga sudah terjadi, ya. Tapi alhamdulillah setelah disuntik ini sudah mulai tumbuh bulu lagi nih. Ini teman-teman, ini yang sudah terbukti, artinya bahkan dulunya lebih parah ini ketimbang yang ini. Ini bagian leher ini sudah semua, bahkan sampai ke sini. Ya, makanya ini bulunya kan nggak tebel ini. Ini karena kemarin itu habis bulunya itu. Alhamdulillah. Nah, sementara yang ini kan udah nyerang ke mulut, ke di atas mulut itu hidung. Nah itu nanti bisa kita suntik. Dan rata-rata penyakit kulit ini lebih cenderung penyerangannya itu melalui biasanya gatal-gatal di sini, di tanduk. Nah, sekitar tanduk nanti di situ. Itu akan berkembang biak terus. Makanya kalau tidak lewat pengobatan lewat kimia, penyuntikan itu kurang maksimal. Walaupun bisa dengan cara yang lain. Ya. Tapi kemudian nanti pengobatan jangan mengandalkan di penyuntikan saja. Nanti bisa pakai cara yang untuk pengobatan kulit luarnya biar hasil maksimal. Jadi dari dalam lewat penyuntikan, kalau dari luarnya itu bisa menggunakan berbagai macam, ya, Anda bisa dengan cara pakai oli atau pakai daun gamal bisa. Nah, itu yang lebih aman lagi itu pakai daun gamal. Jadi seandainya dimakan pun aman untuk hewan.
Nah, atau juga bisa dengan cara pakai bensin atau pertalite, bisa itu. Nah, itu. Ini jadi teman-teman, makanya prinsipnya apabila kambing kita mengalami kena penyakit, intinya kita nggak usah putus asa, nggak usah khawatir. Insya Allah ada obatnya. Yang penting kita wajib ikhtiar bagaimana cara menanganinya. Untuk lebih detailnya, mari teman-teman, mulai sekarang ini akan saya suntik. Nanti bisa bagaimana perkembangannya ini kambing ini setelah disuntik. Nah ini teman-teman, ini alat ya, yang untuk penyuntikan dan obatnya ya. Jadi kalau mau pakai penyuntikan perlu nah ini saya menggunakan obat Gudik ya, bisa kita dapatkan di apotek terdekat. Wormetin ya. Ini obat untuk Gudik ya. Kemudian nah ini alat suntikannya 3 mili, dan ini alkohol, Melakukan penyuntikan ya, alat penyuntikan sama alkohol sama obat. Nah, dan ini sebelum kita suntikan maka terlebih dahulu kita bersihkan. Meskipun untuk hewan tetap menggunakan sesuai dengan prosedur ya teman-teman. Ya, jadi menjaga supaya tetap steril. Jadi untuk antisipasi makanya bisa pakai menggunakan, kalau nggak ada alkohol bisa pakai air hangat. Jadi sebelum kita suntikan kita ambil dulu alkoholnya buat nguji. Jadi baru pun atau lama tetap kita bersihkan dulu untuk menjaga ya, artinya kemungkinan yang tidak kita inginkan. Jadi walaupun ini suntikan baru, kita kan nggak tahu yang namanya bakteri. Nah, makanya harus kita sterilkan dulu dengan alkohol ini. Nah, ini teman-teman, ini alkohol ya. Ini untuk pencuciannya. Ini alkohol yang 70%. Kalau yang isi 20 mili kemarin saya beli seharga 40.000. 40.000 belinya di apotek. apotek. Tapi apotek yang khusus apotek hewan. Artinya di situ memang di pasar hewan kan ada itu, biasanya ada apotek obat-obatan yang memang untuk ternak. Oh, jadi belinya di apotek ternak ya? Iya, di apotek ternak. Jadi bukan untuk, kan ada apotek yang buat obat manusia, ada yang buat hewan. Ini teman-teman, kalau kita memang kita sebagai pemula ya harus berusaha untuk bisa menyuntik sendiri, tapi tidak mengurangi kode etik dari kesehatan, yaitu dokter. Karena kalau kita undang dokter langsung, yang jelas itu biayanya mahal. Itu satu kambing kalau sekali suntik itu 50.000. Kalau kambingnya banyak tinggal dikalikan. Nah ini untuk menghemat itu kita konsultasikan dulu kepada dokter. Nah, kemudian bagaimana cara menyuntiknya dan sebagainya. Jadi kita nggak nyalai karena ini pakai kimia teman-teman. Jadi harus hati-hati termasuk dosisnya, cara penyuntikannya. Nah ini memang obat ini agak pekat, jadi harus pelan-pelan. Jadi masuknya itu nggak bisa cepat. Beda dengan air yang biasa. Seperti tadi alkohol itu ditarik langsung ya bisa. Tapi kalau ini enggak. Dosisnya berapa mili? Nah, ini kita gunakan 2,5 sampai 3 mili. Ya bisa, kalau kambing bisa dikondisikan dengan kambingnya. Walaupun kambing termasuk kambing dewasa, kalau kecil ya bisa menggunakan 2,5 mili. Dan ketika ini teman-teman ya, ketika ngambil obat suntik ini jangan sampai ada gelembungnya, karena nanti akibatnya fatal kalau ada gelembungnya. Nah ini teman-teman, ini kan ada gelembung nih. Tuh ini gelembung.
Ini nggak boleh kalau mau obat nyuntik. Kemudian kalau tadi ada gelembungnya nih harus dihilangkan dulu dengan cara kita ataskan seperti ini, nanti gelembungnya akan lari ke atas. Setelah itu baru kita tekan sedikit biar keluar udaranya, nanti otomatis gelembung ini akan hilang. Kalau sudah seperti ini berarti sudah siap untuk menyuntiknya. Ini udah bisa dikatakan parah ini, sudah sampai ke sini. Kita lihat lebih dekat ya. Ini kan, Oh, sudah sudah menyerang kayak gini. Ini lama-lama nanti bisa menyebar dan ini akan bisa menyampai kepada kematian. Terus ini telinganya sendiri juga. Tuh, itu kan jamur itu. Nah, Telinganya sudah sampai seperti itu. Terus bagian atasnya juga lipatan-lipatan seperti ini. Bagian kepala nggak berbentuk nih. nah itu depan nih Kan sudah kena. Oke. Nah ini jadi sekarang kita suntikan. Nah, dan sebelum disuntikan, pertama bagaimana caranya supaya kita nyaman dalam menyuntiknya, biar jarumnya jangan sampai menusuk ke dalam daging. Ini nyuntiknya di dalam kulit ya, tapi kulit di atas daging. Jadi jangan sampai kena daging karena ini kimia. Ini obat ini kalau kena daging bisa membusuk dagingnya. Infeksi ini kan bahaya. Dan kambingnya tak boleh dipotong sampai berapa lama? Sebulan. 1 bulan. Nah, kita caranya nyuntik biar aman. Ya, dicubit dulu seperti ini teman-teman. Setelah disubit, baru jarum ini kita tusukkan kira-kira sampai masuk ke dalam kulit. Nah, ini sudah masuk dalam kulit, baru kita masukkan. Karena juga perlahan-lahan teman-teman. Ya, ini biasanya nanti meronta. Karena panas. Nah, kita masuk, kita cabut. Nah, setelah itu baru kita gini kan. Ini rasakan sakit. Dan itu lokasi penyuntikan di dekat tempat yang sakit, Ustaz. Ya. Itu masuk semua 3 mili. Ya. 1 titik. Ya. Cukup 1 titik ya. Ya. Jadi pengalaman nyuntik yang kemarin biasanya dia kepanasan. Nah, ini kalau nanti ngalami kepanasan apa, kadang-kadang ada yang sampai kayak nangis. Nah, tapi tidak apa-apa, ini nggak lama. Nanti kalau sudah obat itu menyebar, nah itu mulai nanti akan merasa nyaman. Ini teman-teman, ini cara pengobatan penyakit udik nah, melalui sistem suntik. Nah, pakai kimia. Nah, itu. Oh, kan suka geruk-geruk gitu ya kan, itu karena gatel itu teman-teman. Makanya nggak cukup itu harusnya dibantu bisa dengan cara disemprotkan pakai obat juga, bisa pakai bensin atau apa. Ini kan masih ini teman-teman gatel ini kalau digini-gini kan nyaman. Tuh ini kan gatel. Perlu penyuntikan lagi? Nggak usah, tapi karena nggak separah ini, jadi bisa diolesi nanti pakai bensin. Ya nih pakai bensin. Ini cukup tidak? Ya cukup. Ini dulu. Karena yang ini, jadi kalau mau nyuntik, kemudian 1 kali suntikan ternyata tidak kunjung sembuh, nah maka bisa disuntikan kembali ya dengan jeda waktu 1 bulan. Jadi tunggu dulu sampai 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan ternyata nggak sembuh,
Karena biasanya teman-teman penyuntikan sekali suntik mengalami cepat sembuh itu kisaran 3 minggu. 3 minggu itu udah sembuh. Tapi ternyata masih. Nah, berarti jangkauin dulu 1 bulan, kemudian untuk bulan kedepannya, nah baru kita disuntikan kembali. Kenapa sih kok harus disuntik? Ya, walaupun pengobatan alami sebetulnya bisa. Dan itu yang penting telaten, nah, tekun. Ini bisa menggunakan berbagai cara. Ya, dengan cara dioleskan, itu bisa menggunakan pakai daun gamal, bisa pakai oli, nah itu sudah ada olinya, atau juga bisa pakai pertalit. Jadi banyak cara, insya Allah. Nah, jadi kalau ini misalkan pakai ini nggak sembuh, ya pakai yang lain, coba. Intinya kita itu wajib ikhtiar. Nah, selanjutnya nanti terserah, kita tawakal juga kepada Allah, karena yang menyembuhkan bukan kita, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi tetap kita tawakal, ikhtiar maksimal, kita berdoa kepada Allah, minta supaya disembuhkan juga. Jadi berusaha dan berdoa, jangan lupa itu dua ini, insya Allah. Nah, ini teman-teman, ini juga kena ini, karena orang tuanya kena, anaknya ikut kena juga. Jadi di sini memang nggak boleh disepelekan, jadi harus betul-betul diperhatikan. Walaupun juga kita juga nggak usah terlalu khawatir dengan penyakit ini, karena tadi konsepnya likulidain dawaun, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, tinggal bagaimana kita ikhtiar, ya. Karena ikhtiar ini wajib. Nah, kambing kecil ini boleh disuntik, tapi tinggal yang penting dosisnya. Kalau misalkan ini obat Polmetin, ini obat keras, ini bisa dikasih paling minim itu maksimal itu 1 mili. Nggak usah banyak, karena nanti nggak kuat malah bahaya, overdosis. Ya. Nah, kalau ini kan kambing dewasa, ini bisa 2,5, bisa juga 3 mili. Nah, ini disuntik bagian yang dekat dengan yang sakit, nah, titik sakitnya. Nah, ngambilnya tetap di bagian punggung ya, punggung tapi yang di depan. Berbeda dengan nyuntik dengan pakai obat yang sifatnya kayak sejenis vitamin. Ini bisa di sembarang, bisa di kaki, di mana, bahkan seandainya masuk ke dalam daging pun nggak apa-apa. Makanya karena obat keras, jadi perlu teman-teman perhatikan ketika ada mau dikonsumsi atau dipotong atau mau dijual buat dipotong kekah dan sebagainya, itu harus diingatkan kepada si pembelinya bahwa ini habis disuntik. Jadi walaupun kita butuh uang, kita harus jangan sampai dikonsumsi sebelum lebih dari 1 bulan. Karena apa? Nanti khawatirnya ada dampak ya, kepada yang memakan dagingnya. Nah, itu ini perlu diperhatikan teman-teman. Jadi walaupun kita butuh uang dijual, itu harus kita beritahu. Seperti kemarin ada orang yang biasa beli ke kita, saya ini, karena biasa buat kekahan belinya ke saya. Kemarin saya betulnya butuh uang, tapi saya tolak. Kenapa? Karena khawatir nanti yang makan dagingnya, khawatir keracunan, ini kan membuat bahaya. Nah, itu makanya kita nggak boleh. Kita suka lebih baik jujur terus terang bahwa ini habis disuntik, jadi nggak boleh. Atau kita nggak jual aja sekalian. Kalau kira-kira orang mau beli tapi berat untuk dikonsumsi, lebih baik suruh cari di luar saja atau yang lain. Intinya jangan sampai habis disuntik belum lebih dari 1 bulan, kemudian kok dipotong dagingnya dikonsumsi, ini akan berbahaya karena dampak dari obat kimia ini ya, teman-teman. Ini perlu diperhatikan. Oke teman-teman ya. Nah itu mungkin itu dulu ya teman-teman. Ini cara mengatasi penyakit budik pada
hewan ternak ya. Termasuk juga cara penyuntikannya dan obatnya sekaligus dosisnya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like dan komennya juga. Sekiranya mungkin ada yang kurang, kritik dan sarannya senantiasa kami tunggu. Ada manfaatnya, silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan para peternak sukses. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.